Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya pengajar kondangan. Kali ini saya akan makan rujak, ini buah-buahan dan juga sambal, dengan tema antara rujak, COVID-19 vs Omnibus Law Cipta Kerja. Baik, mari kita coba buah mangganya terlebih dahulu ya. Pedasnya sambal ini tidak sepedas perwakilan rakyat kita yang sudah mensahkan Omnibus Law Cipta Kerja atau yang sering kita kenal dengan Cilaka. Saudara sekalian, saya sependapat dengan buruh, dengan rakyat untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Kenapa demikian? Tentunya bahwa menurut pandangan saya secara pribadi bahwa Omnibus Law Cipta Kerja itu sudah sangat merugikan rakyat dan dapat menyengsarakan kaum buruh sehingga membuat kita akan kembali ke zaman penjajahan seperti zaman Belanda dan zaman Jepang dulu, yaitu dengan adanya kerja rodi dan juga romusa. Bengkuang, tentunya sebagai rakyat kita mengharapkan wakil-wakil kita yang ada di Senayan bisa memiliki hati yang putih seperti buah bengkuang, tapi kenyataannya mereka memiliki hati yang hitam, agak kemerah-merahan, mungkin seperti ini ya, seperti buah jambu ini gitu. Saudara sekalian, perlu saya bacakan sedikit data dari Jatam menyangkut Omnibus Law Cipta Kerja. Yang di sini dikatakan ada skandal, 12 skandal pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja. Yang pertama, naskah RUU atau rancangan undang-undang disembunyikan saat pembahasan di pemerintah. Yang kedua, naskah Omnibus Law disusun oleh Satgas Omnibus Law yang berisi 127 orang pengusaha yang memiliki konflik kepentingan dengan pemerintah, seperti mantan tim sukses, pengusaha yang terkait kebijakan. Prosesnya di Satgas ini abnormal dan tertutup. Yang ketiga, sidang di hotel-hotel mewah, bahkan ada yang menggunakan uang pribadi anggota dewan. Yang keempat, pembahasan tingkat 2 dibuat saat naskah final RUU belum jelas dan tidak dibagi ke anggota DPR. Yang kelima, pembahasan di tingkat 2 tidak disebutkan dalam undangan sidang tanggal 6 Oktober.
Yang keenam, menyusupkan klaster pajak di akhir persidangan dan tidak ada di naskah akademik. Yang ketujuh, pembahasan dikebut hingga tengah malam, dan itu sangat jarang terjadi sebelum-sebelumnya ya. Kedelapan, yang lebih ngeri, meski ada yang positif COVID-19, sidang tetap dilanjutkan. Yang kesembilan, pembahasan tingkat 2 hanya dihadiri oleh 318 dari total 575 anggota dewan yang hadir, baik secara fisik maupun virtual. Artinya, sebanyak 257 legislator memilih untuk tidak menghadirinya. Yang ke-10, sidang penutupan direncanakan tanggal 8 Oktober. Setelah ada rencana aksi besar-besaran, tiba-tiba saja dimajukan menjadi 5 Oktober. Yang ke-11, draft rancangan undang-undang dibuat tanpa kajian atau naskah akademik terlebih dahulu. Di pengadilan, pemerintah mengakui buat draft bersamaan dengan naskah akademik. Padahal kita ketahui bersama bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 mengharuskan adanya naskah akademik sebelum adanya undang-undang, sebelum adanya rancangan undang-undang. Yang ke-12, anggota dewan yang hadir pada saat pengesahan tidak memperoleh salinan fisik. Bahkan pimpinan sidang mematikan mikrofon saat anggota dewan lain menolak. Yang kita ketahui tentu ada anggota dewan yang lagi instruksi atau bicara terkait penolakan Omnibus Law, itu dari fraksi Demokrat. Dan pada saat lagi bicara dengan arogannya, pimpinan sidang, Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani mematikan mikrofon. Yang menurut saya bahwa itu adalah sebuah tindakan yang tidak menghargai wakil rakyat. Sebagai rakyat Kaltim, tentunya kita sudah mempercayakan wakil rakyat kita yang ada di Senayan untuk bersuara bagi rakyat Kaltim. Tapi wakil rakyat kita pada saat lagi bicara, mikrofonnya dimatikan. Tentu itu adalah sebuah tindakan yang sangat tidak terpuji ya. Saudara sekalian, mungkin ada yang belum paham atau belum tahu persis masalah-masalah yang ada di rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama adalah masalah lingkungan. Izin lingkungan tidak lagi bisa membatalkan izin usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, menghapus batas minimal 30% ruang terbuka hijau. Yang ketiga, mempersempit ruang partisipasi masyarakat. Yang keempat, mengubah tindak pidana material menjadi sanksi administrasi. Yang kelima, mengamputasi kewenangan Pemda dalam pengelolaan lingkungan hidup dan lingkungan hidup dan menghukum perusak lingkungan. Untuk ketenaga kerjaan, meningkatkan jam kerja dan lembur, mengurangi batasan hari libur, menghapus upah minimum kota dan sektoral. Yang kita ketahui bersama bahwa setiap daerah tentu ada punya kebijakan untuk menentukan upah minimum kota dan upah minimum sektoral, ya kembali kepada komponen hidup layak ya. Tapi di dalam RUU Cipta Kerja atau RUU Cilaka ini itu dihapus. Jadi upah minimum hanya dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi tanpa inflasi ya. Selanjutnya, menghapus larangan pengusaha membayar upah di bawah upah minimum. Menghapus kewajiban membayar upah untuk cuti haid, menikah, duka cita dan sebagainya.
dalam undang-undang tenaga kerja tentu upah-upah itu diatur, tapi di dalam RUU Kilaka yang baru disahkan ini semuanya dihapus. Ada hal lain. Yang pertama adalah dinilai memberi kewenangan terlalu besar di pemerintah pusat. Yang kedua, sejumlah pasal dianggap bertentangan dengan konstitusi. Yang ketiga, proses legislasinya dianggap minim partisipasi masyarakat. Tentunya bahwa pengesahan RUU itu di tengah situasi COVID-19 merupakan sebuah tindakan yang menyedihkan yang dilakukan oleh wakil rakyat kita yang ada di Senayan. Saya secara pribadi mengajak, mari kita semua, rakyat Indonesia, kaum buruh, kaum mahasiswa, para aktivis, untuk bersama-sama menolak rancangan undang-undang Cipta Kerja. Sambil menikmati rujak wah, memang berpedas. Tapi ini rasanya agak manis ya, belimbingnya. Jambu yang tadi kita katakan sehitam hati wakil rakyat yang ada di Senayan, rasanya juga agak manis. Buang. Pepayanya cukup manis walaupun belum masak, masih mengkal. Ini sepertinya pepaya Australia. Oke teman-teman, bagi yang suka dengan video ini silahkan like, comment, dan subscribe.
dan jangan lupa untuk dibagikan. Terima kasih, salam hangat dari saya, Fiat Justisia Ruat Kolom.